Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa-mahasiswi Universitas Bangka Belitung. Semoga kita selalu sehat, sukses, dan berkah kehidupan kita. Baik, jumpa lagi dengan saya Bapak Muhammad Ihsan di mata kuliah biokimia subbab materi tentang metabolisme sel. Simak video ini baik-baik agar Anda tidak gagal paham. Kebutuhan kehidupan dari makhluk hidup itu mereka yang pertama membutuhkan energi. Kenapa kita perlu mempelajari energi? Karena yang pertama kita harus mempelajari bagaimana energi itu untuk memperolehnya. Yang kedua, bagaimana mengubahnya. Yang ketiga, bagaimana menggunakannya. Yang kedua adalah molekul sederhana. Perlu diketahui bagaimana mengubahnya, mempolimerisasinya, dan yang ketiga bagaimana menghancurkannya. Yang ketiga adalah kita mempelajari bagaimana mekanisme kimia. Mekanisme kimia berkaitan salah satunya adalah bagaimana memperoleh energi, mengendalikan reaksi kimia, mensintesis, membuat atau mendegradasi, memotong makromolekul menjadi mikromolekul. Nah, yang berikutnya adalah kita pelajari bagaimana mempertahankan kesetimbangan yang dinamis, menyusun struktur yang kompleks, mengganda secara akurat dan efisien, dan berbagai peraturan proses biokimia dalam lingkungan yang berubah-ubah. Yang harus dilakukan ada beberapa strategi metabolisme sel. Yang pertama, makhluk hidup menggunakan pasangan kimia untuk mengendalikan proses kimia yang normalnya tidak dapat terjadi. Ini strategi pertama. Kemudian makhluk hidup menggunakan enzim untuk memacu reaksi yang biasa lambat menjadi cepat. Maka enzim berfungsi sebagai katalis. Nah, yang berikutnya yang harus kita pahami adalah ciri-ciri sel. Jadi ketika kita mempelajari metabolisme, kita harus pahami ciri-ciri sel dulu. Karena antara sel tumbuhan dan hewan itu berbeda. Nah, sel dibagi menjadi dua. Ada sel prokariotik, kemudian ada sel eukariotik. Contoh sel dari prokariotik adalah kelompok bakteri. Contohnya adalah Escherichia coli, dan beberapa bakteri lain, dan kelompok ganggang biru. Ini contoh dari sel prokariotik. Kemudian ada yang kita kenal dengan sel eukariotik. Berbedanya dengan prokariotik, dia ukurannya lebih besar, bahkan volumenya 1000 sampai 10.000 kali. Contohnya adalah apa? Sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, ini termasuk kelompok eukariotik. Berikutnya adalah ciri-ciri sel tanaman. Nanti ada sel hewan, nanti Anda bisa cari di literatur lain. Saya di sini membahas sel-sel tanaman. Tanaman sama tumbuhan berbedanya adalah kalau tanaman ini yang kita budidaya, kalau tumbuhan dia tumbuh secara alami disebut tumbuhan. Jadi sel tumbuhan itu mengandung plastida. Plastida adalah organel khusus di dalam sitoplasma dikelilingi dua membran. Apa istimewanya plastida? Ternyata di dalam plastida itu ada kloroplas. Dan kloroplas itu dikenal sebagai pabriknya tenaga matahari. Kemudian kloroplas mengandung pigmen klorofil, yang seperti kita tahu sel hijau daun Ini bukan hijau daun yang grup band, ini bukan Kemudian kloroplas itu mengandung DNA, RNA, dan ribosom. Kita kenal DNA, RNA ini adalah pembawa sifat genetik. Kemudian berbagai jenis plastida, contohnya leukoplas,
Kemudian apalagi sel tumbuhan fotosintesis mempunyai dua yang kita kenal dengan mitokondria dan kloroplast ya. Nah, untuk fungsi jadi bisa dibaca di slide saya, kemudian bisa kita cari di beberapa literatur lain yang lebih pas ya. Karena saya tidak mengajarkan textbook, jadi Anda silakan cari literatur yang lebih tepat. Berikutnya adalah yang paling penting, metabolisme itu terbagi menjadi dua. Ayo, siapa yang bisa? Ya, ternyata metabolisme yang pertama yang kita kenal dengan katabolisme, dari kata-katanya katabol, itu kompleks, dipecah menjadi senyawa yang sederhana. Nah, ini pengertian dari katabolisme, ya, memecah. Contohnya apa? Ketika kita mengkonsumsi karbohidrat, maka dia akan dipecah menjadi kelompok sakarida atau kelompok gula-gula. Contohnya glukosa, ada fruktosa, dan lain sebagainya. Intinya katabolisme itu adalah membebaskan energi, karena dia mengubah yang kompleks menjadi sederhana. Yang kedua, metabolisme itu yang kita kenal dengan anabolisme. Ya, anabolisme itu kebalikan dari katabolisme. Dia menyusun dari senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks dan dia membutuhkan energi. Faktor apa saja yang mengatur metabolisme ini? Yang pertama adalah yang kita kenal dengan enzim allosterik. Ya. Yang kedua, pengaturan hormon. Yang ketiga adalah pengaturan enzim. Faktor-faktor inilah yang mempengaruhi metabolisme. Jadi ringkasan kita dari kuliah metabolisme ini bagaimana kita memahami ya konsep dari metabolisme itu sendiri, kemudian bagaimana mekanisme metabolisme terjadi dalam kebutuhan energi makhluk hidup, kemudian bagaimana strategi mengatur energi tersebut, kemudian metabolisme tersebut dibagi berapa macam kita paham, kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi metabolisme sehingga kita paham tentang baik metabolisme sel tumbuhan maupun sel dari hewan, bahkan dari kelompok sel-sel prokariotik. Mungkin itu saja kuliah kita pada jumpa kali ini. Terima kasih para mahasiswi UBB yang telah menonton video saya kali ini terkait dengan materi kitab biokimia. Sampai jumpa di materi berikutnya. Tapi ya, jangan lupa Anda like, share, and subscribe sehingga saya semangat membuat materi kuliah berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.